Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari, NIM 2022-10069, kelas A, mata kuliah analisa laporan keuangan. Baik, di sini saya akan menjawab perhitungan rasio solvabilitas dalam laporan keuangan perusahaan ABC untuk tahun 2023. Yang pertama itu debt to asset ratio, yang dimana nilainya sebesar 0,6, debt to equity ratio 1,5, equity to asset ratio 0,4, times interest earned ratio sebesar 5, dan yang terakhir yaitu loan to debt to capitalization ratio mempunyai nilai 0,5. Pertanyaan yang terakhir yaitu analisa dan interpretasi data di atas. Yang pertama, debt to equity ratio. Perkembangan DER meningkat dari 150% pada tahun 2021 dan menurun pada tahun 2023 menjadi 125%. Interpretasinya, penurunan debt to equity ratio menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengurangi utang relatif terhadap ekuitas. Ini biasanya dianggap positif karena menandakan pengelolaan utang yang lebih baik dan stabilitas keuangan yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memperoleh laba yang cukup untuk membayar utangnya atau telah meningkatkan ekuitas melalui reinvestasi keuntungan. Implikasi, jika DER terus menurun, perusahaan mungkin dapat mengurangi biaya modal karena investor dan kreditur melihatnya sebagai lebih sedikit risiko. Yang kedua yaitu debt to asset ratio. Perkembangan DER mengalami peningkatan 60% pada tahun 2021 dan turun menjadi 55% pada tahun 2023. Interpretasi, penurunan debt to asset ratio menunjukkan bahwa perusahaan memiliki risiko kebangkrutan yang lebih rendah, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola utangnya dengan bijaksana, sehingga tidak terlalu bergantung pada pembiayaan utang yang dapat membebani arus kas. Implikasi, penurunan rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan mengurangi ketergantungan pada utang, yang mencerminkan kesehatan finansial yang lebih baik. Yang ketiga itu equity to asset ratio. Perkembangan ER meningkat 40% pada tahun 2021 dan menjadi 45% pada tahun 2023. Interpretasi, peningkatan ER menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak ekuitas dibandingkan dengan total aset, yang mencerminkan stabilitas keuangan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki fondasi yang lebih stabil, yang mengurangi risiko kebangkrutan karena ketergantungan yang rendah pada utang. Implikasi, jika ER terus meningkat, perusahaan yang lebih banyak didanai oleh ekuitas daripada utang cenderung memiliki risiko finansial yang lebih rendah. Yang keempat yaitu times interest earned ratio atau TR. Perkembangan TR meningkat dari 5 kali pada tahun 2021 menjadi 7 kali pada tahun 2023. Interpretasi, peningkatan times interest earned ratio menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak pendapatan untuk mendapati beban bunga, menandakan kesehatan keuangan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk berinvestasi dalam pengembangan dan ekspansi, yang dapat meningkatkan profitabilitas di masa depan. Implikasi, dengan peningkatan TR, perusahaan mampu menghadapi situasi ekonomi yang sulit, seperti penurunan pendapatan atau peningkatan biaya. Dan yang terakhir yaitu loan to debt to capitalization atau LDC. Perkembangan LDC meningkat dari 4 pada tahun 2021 menjadi 6 pada tahun 2023. Interpretasi, peningkatan loan to debt to capitalization menunjukkan bahwa perusahaan lebih bergantung pada utang jangka panjang untuk mendanai operasinya, yang dapat meningkatkan risiko finansial, terutama jika pendapatan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin mengadopsi strategi pembiayaan yang agresif dengan memanfaatkan utang untuk mendanai ekspansi atau investasi besar. Implikasi, peningkatan rasio ini dapat meningkatkan risiko keuangan karena perusahaan mungkin kesulitan membayar kewajiban utang, terutama jika pendapatan berfluktuasi. Itulah jawaban dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.